Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Andi Irfan Mansur, yang kedua yaitu Jusmanir, Rahma, April Muharram, Ardandi, dan Inci Makka. Adapun yang kita akan bahas dalam video ini yaitu cara pembuatan baki. Untuk lebih jelasnya silakan disimak videonya. Pengrajin mulai mempelajari membuat baki sejak masih remaja sebab kedua orang tuanya merupakan pengrajin dan sudah menjadi pekerjaan yang digeluti secara turun-temurun. Untuk menghasilkan satu buah baki, pengrajin memerlukan waktu selama 2-3 hari. Dalam proses pengerjaannya, pengrajin melakukannya dengan sendiri tanpa bantuan pegawainya. Namun apabila pengrajin mendapatkan banyak pesanan, maka pengrajin akan meminta bantuan kepada masyarakatnya dengan cara memberikan bahan-bahan yang diperlukan. Hasil dari produksinya biasanya dijual di pasar. Selain itu, pengrajin juga menerima pesanan untuk beberapa acara atau perayaan, misalnya Hari Jadi Bone. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai harga baki, hambatan yang terdapat pada pembuatan baki, dan yang ketiga yaitu fungsi baki. Yang pertama itu harga baki. Adapun harga baki setiap satuannya yaitu 70.000. Dalam hasil yang diperoleh dari penjualan baki di sini yaitu mampu memenuhi kebutuhan perekonomian dari keluarga pengrajin tersebut. Kedua, mengenai hambatan baki. Hambatan dalam pembuatan baki di sini yaitu pada saat melilitkan pita kepada kerangka baki, di sini sangat susah. Kita harus penuh kesabaran dan ketelitian dalam melilitkan pita tersebut kepada kerangka baki. Dengan kesabaran dan ketelitian, hasil baki yang akan kita peroleh yaitu akan cantik dan menarik, karena motif yang akan dihasilkan itu akan sangat menarik perhatian para pembeli. Tetapi jika kita membuat baki tersebut dengan tergesa-gesa dan tanpa adanya ketelitian dan kefokusan pada saat melilitkan pita tersebut, hasil karya kita akan biasa-biasa saja, tidak rapi dan tidak terlalu menarik dilihat oleh para pembeli. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi baki. Pada umumnya baki berfungsi sebagai alat bantu untuk membawa sesuatu seperti halnya gelas. Ketika ada tamu yang datang, kita akan menyediakan minuman. Dengan menggunakan baki kita akan membawa minuman-minuman tersebut kepada tamu. Di sini juga baki berfungsi sebagai benda hias. Karena apa? Karena di sini baki sangat menarik. Warnanya juga sekarang cantik karena adanya pita. Karena kita menggunakan pita kado. Maka dari itu dia sangat cantik dan sangat menarik. Baik, di sini saya Sri Wahyuningsi akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan baki ini. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu gunting dan cutter. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pembuatan baki ini adalah pelepah rumpia atau biasa juga diganti dengan rotan sebagai rangka dalam pembuatan baki ini. Nah, selain itu juga menggunakan pita, yaitu pita kado. Di sini pengrajin menggunakan pita kado berwarna putih dan merah. Selanjutnya itu proses pembuatan baki. Nah, baki sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu rangka baki dan yang kedua adalah pita. Nah, yang pertama proses pembuatan rangka baki. Nah, jadi di sini rangka baki dibuat dari pelepah rumbia. Proses pengolahan atau proses pembuatan rangka baki yakni yang terlebih dahulu kikis atau tipiskan pelepah rumbia dengan menggunakan cutter atau pisau. Hal ini bertujuan agar pelepah rumbia mudah dibentuk. Setelah itu, keringkan pelepah rumbia di bawah sinar matahari. Nah, selama pengeringan, tekan pelepah rumbia dengan menggunakan balok kayu. Hal ini bertujuan agar pelepah rumbia tetap lurus. Selanjutnya, pelepah rumbia dikeringkan kurang lebih 3-4 hari atau sampai pelepah rumbia benar-benar kering. Pelepah rumbia kering,
bentuk pelaperumbia berbentuk persegi 4 dengan cara ditekuk dengan menggunakan pisau atau cutter, tapi jangan sampai patah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pelaperumbia yang telah ditekuk. Nah, biasanya satu rangka baki itu terdiri dari 3 gabungan pelaperumbia. Nah, ini merupakan rangka baki yang telah jadi. Nah, yang kedua yaitu proses pengolahan pita. Di sini apabila kita menggunakan pita kado atau pita Jepang berukuran besar, maka terlebih dahulu harus dipotong dengan ukuran 1,5 atau 2 mm dengan menggunakan cutter atau pisau. Cara membuat baki. Nah, cara membuat baki di sini cukup dengan cara menggabungkan rangka baki yang telah dibuat tadi dengan menggunakan pita. Jadi pertama-tama yaitu buat salah satu simpul di salah satu ujung rangka baki yang akan digunakan sebagai pegangan. Setelah itu ambil rangka yang lainnya, kemudian lilitkan pita sebanyak 2 kali. Nah, setelah pita terlilit sebanyak 2 kali, kemudian ujung pita dimasukkan di antara kedua rangka baki, maka otomatis pita akan terikat. Nah, pastikan pada saat mengikat di sini pita terikat dengan kuat agar nanti pita tidak mudah lepas. Nah, selanjutnya lilitkan kembali pita sebanyak 2 kali. Lakukan hal itu terus-menerus sampai rangka baki tertutupi dan semua rangka baki telah bersatu atau bergabung. Nah, setelah rangka baki setelah jadi, maka pada bagian tengah baki akan terdapat bagian yang kosong. Nah, bagian yang kosong tersebut akan diisi dengan anyaman pita. Nah, dalam menganyam dibutuhkan beberapa hal. Jadi yang pertama yaitu usahakan tangan tidak kaku. Nah, karena apabila tangan kaku itu akan mempengaruhi proses kerapihan dari anyaman tersebut. Nah, yang kedua yaitu pastikan menganyam di tempat yang datar. Dan yang ketiga, dalam menganyam membutuhkan kesabaran dari. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Ketika ada kata-kata yang tidak berkenan di hadapan kawan-kawan, mohon maaf karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu adalah dari kami semua dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.